Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotos yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Merdeka Channel. Kali ini kita sudah masuk pada video yang ke-19 yang masih membahas tentang Partai Umat yang makin mencor dukungan-dukungannya dari berbagai wilayah dan berbagai daerah. Dari berbagai survei yang ada, Partai Umat kali ini dilihat telah menempel ketat, tinggal beda tipis dengan Partai Amanat Nasional dan partai-partai di Senayan. Nah, ini terjadi karena beberapa hal, termasuk tadi bahwa ketokohan dari Profesor Amin Rais, kemudian adanya umat yang ingin mencari rumah bersama, umat yang mencari figur dan mencari sebuah wadah untuk bernaung. Nah, seperti kita ketahui bahwa umat Islam yang mayoritas sekitar 88% di Indonesia ini hari-hari belakangan sejak dari zaman Orde Baru bisa dikatakan terpinggirkan, bahkan bisa dikatakan tertindas, kalah dalam banyak hal. Namun hari-hari ini umat Islam terus berjuang untuk mendapatkan posisi-posisi yang berkeadilan, dan perjuangan itu terus dibangun dari waktu ke waktu. Nah, ketika menghadapi pemilu 2024, ketika ada sebuah partai baru, Partai Umat, yang sempat terganjal beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, dan akhirnya lolos, dan hari ini mulai mengalami dukungan-dukungan di mana-mana. Di samping hasil survei, ternyata banyak suara-suara masyarakat, suara-suara netizen dari berbagai daerah, dari Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi, menyatakan kami siap mendukung dengan sukarela Partai Umat. Nah, ini sebuah hal yang sangat mengembirakan. Nah, tinggal Partai Umat bagaimana mendesain partai ini agar bisa meyakinkan bahwa partai ini akan mengayomi dan menjadi rumah besar bagi seluruh umat Indonesia, termasuk umat-umat non-muslim seperti itu. Walaupun tetap fokus pemilihan suaranya atau pengambilan suaranya pada umat Islam. Ya, yang saya katakan beberapa video yang ada bahwa jangan rebutan di suara Muhammadiyah, karena itu akan sangat sedikit dengan PAN, tapi Partai Umat bisa membangun sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ketika kita mengetengahkan judul dalam video ini seperti misalnya Partai Umat tak terbendung menempel ketat PDIP, mungkin orang-orang akan nyinyir dan mengatakan, wah gigau seperti itu. Mungkin partai-partai papan menengah ke atas seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Demokrat mungkin akan tertawa atau ngakak, tapi inilah yang terjadi, dan bisa jadi ini akan ada kejutan di 14 April 2024. Tinggal bagaimana ini dikemas. Nah, ada perpindahan suara, ada kemauan masyarakat yang tidak terdeteksi oleh partai-partai, tidak terdeteksi oleh lembaga survei. Mereka sedang menyoroti umat Islam. Beberapa politisi dan pengamat di lembaga survei mengatakan ada sekitar 14-31% suara yang sedang mengambang, yang sedang mencari arah. Nah, ketika Partai Umat ini muncul dengan perjuangan yang konsisten bahwa bagaimana menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Nah, ternyata suara yang 14-30% itu adalah kelompok kaum muslimin yang ingin menjalankan ibadahnya dengan kafah, dan mungkin sudah merasa sedikit tidak pas di partai-partai Islam yang ada, mungkin di PBB, mungkin di PKS, mungkin di P3. Nah, kali ini ada harapan besar ketika Partai Umat mampu mengemas kepercayaan masyarakat umat Islam, terutama yang 14-31% tadi, maka bisa jadi runner up akan terjadi di 2024. Ini di luar dugaan. Seperti itu orang mengatakan lolos saja di PT sudah sangat bagus. Ini ngigau kalau mau sampai menjadi runner up. Tapi dalam politik itu selalu ada kejutan-kejutan. Nah, kita tunggu kejutan itu di 14 April 2024. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Partai Umat untuk bisa meyakinkan pemilih konstituen umat Islam bahwa Partai Umat bisa menjadi rumah bersama umat Islam sekarang dan akan datang. Yaitu pertama, Partai Umat harus membuka diri, kemudian bagaimana membuat blueprint tentang Indonesia ke depan. Ketika misalnya Partai Umat menjadi pemenang kedua, ketiga, atau bahkan pertama, apa yang akan dilakukan? Jangan sampai muncul fobia-fobia ketakutan yang umat-umat lain merasa tersingkirkan, dan itu mungkin tidak terjadi. Partai Umat sebagai orang-orang juga yang sudah paham tentang nasionalisme tidak akan membangun itu. Kemudian yang ditunggu saat ini dengan perjalanan waktu yang semakin sempit, tinggal 1 tahun, nanti tinggal ditunggu Profesor Amin Rais sebagai seorang maestro, sebagai seorang begawan, bagaimana membuat sebuah pidato kebangsaan pada tanggal 14, mungkin bulan Agustus, sebelum pemilihan Februari, supaya mengetahui arah partai ini ke arah mana, seperti apa, dan bagaimana mendesain Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang bermartabat ketika partai ini bisa masuk ke Senayan dan mungkin bisa jadi pemenang pertama atau dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, termasuk yang tadi yang 14% sampai 31%. Nah, ini di luar dugaan. Ini orang pasti masih silakan nyinyir, silakan bilang ngigau dan lain-lain, tapi ini sedang berjalan. Dukungan-dukungan ke Partai Umat makin hari makin mengalir,
dan tidak dapat dibendung. Ini di mana-mana kami melihat dan memantau suara-suara netizen itu sudah semakin nyata, dan mudah-mudahan ini tidak ada sebuah angin yang besar, badai yang besar yang bisa merubah pendirian mereka. Tapi hari ini suara-suara netizen tersebut adalah jujur, bahwa mereka mengatakan kami akan menggerakkan keluarga besar kami dan mungkin kalau keluarga sekitar kami untuk memilih Partai Umat. Jadi berarti ada suara-suara sukarela. Nah, jadi ketika Partai Umat bisa mendapatkan suara sukarela, misalnya 4% bisa masuk Senayan, harus ada lagi kekuatan baru. Misalnya bagaimana menggerakkan kekuatan-kekuatan, misalnya para tokoh, kemudian para politisi, termasuk kekuatan dana juga, mungkin sedang dipikirkan oleh Partai Umat. Bagaimana bersiap-siap untuk menjadi partai besar. Nah, kalau sudah ini dirancang, maka siap-siap ada kejutan di 2024 nanti bahwa bisa jadi ada yang menempel ke PDIP. Nah, ketika itu terjadi, yang nyinjir-nyinjir, yang gigau-gigau ini akan kaget. Tapi kita buktikan 1 tahun akan datang bahwa Partai Umat dukungannya sudah tidak terbendung dan bisa menempel dengan ketat PDI Perjuangan yang hari ini sebagai pemenang pemilu. Mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan, Polotus. Mari kita sambut dengan gembira pemilu 2024 pada 14 April, semoga mendapat pencerahan-pencerahan dan semakin mengarah pada perbaikan bangsa ini. Penutus, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.